Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qawli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pertama-tama dan paling utama, kami sangat menghormati dan memuliakan tokoh masyarakat, yakni Bapak RW RT 01, 2, 3 dan 4, yang kami hormati dan kami memuliakan Bapak orang tua kami, Bapak Haji Irwanto, Bapak Sofyan, dan Bapak Zulfikar Aziz, Bapak, Ibu-ibu jamaah petakziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih yang tiada pilih kasih, Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang, Maha Besar yang Maha Membesarkan, Maha Tinggi yang Maha Meninggikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, mari kita muhasabah diri bahwa sejatinya kita adalah hamba. Kita bukan adalah, akan tetapi kita hanyalah. Maknanya apa? Kita hanyalah hamba, tidak bisa berbuat apa. Ketika sakaratul maut itu datang, maka kita terima dengan lapang dada, ikhlas dan sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmah dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas bahwa ketika kita ditimpa musibah, tiada lain hanyalah salat dan sabar. Tak ada yang bisa memberi penyejuk hati melainkan kita memohon kepada Allah. Masih bersyukur kita kepada Allah. Ketika kita lahir di permukaan bumi, ada orang tua yang mengasuh kita, memberi pendidikan kepada kita, kemudian memberi pakaian kepada kita, diantarnya kita ke depan pintu gerbang sekolah. Sampai kita besar pun orang tua masih peduli dan memberi nasihat kepada kita. Alhamdulillah. Tapi coba kita renung,
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terlahir dalam keadaan yatim. Imam Asy-Syafi'i terlahir dalam keadaan yatim. Banyak orang-orang terlahir dalam keadaan yatim. Tapi perlu diketahui hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanyalah, bukan adalah. Maka ketika kita hanyalah seorang hamba, tidak perlu kita bergantung kepada hamba, bergantung, berharap kepada harta. Mobil akan rapuh, baju akan lapuk. Kemudian kita bergantung kepada rumah, rumah akan roboh. Bergantung kepada manusia, manusia akan mati. Dan semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tak ada daya dan upaya melainkan hanya pertolongan Allah. Dan kepada Allah lah tempat kita menyembah. Oleh karena itu Allah tekankan dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah, kenapa engkau kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, bukannya kamu dulu mati kemudian Allah hidupkan. Summa yumitukum, Allah matikan. Summa yuhyikum, Allah hidupkan. Summa ilaihi turja'un, dan Allah, dan kita kembali kepada Allah selama-lamanya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di muka bumi ini hanya sebagai hamba, dan hamba hakikatnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kedua orang tua kita telah tiada, saudara-saudara kita telah tiada, maka bacalah Al-Quranul Karim sebagai pedoman, petunjuk agar senantiasa hati kita tentram. Baca kisah Nabi Ayub alaihi salam, seorang nabi dan rasul yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kebun-kebunnya mati, hewan ternaknya yang banyak itu mati, anaknya sebanyak 12 orang mati. Dan ketika itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit, dan sehingga penyakit itu membuat dia terusir dari kampungnya bersama istrinya. Akan tetapi karena Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul, dan dia tahu bahwa dia hidup hanya berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini berani dan bahkan dia sanggup melakukan apapun di permukaan bumi ini, karena dia yakin pertolongan Allah itu pasti ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisah yang kita baca di dalam Al-Quran. Banyak kisah-kisah lain untuk mengingat bahwa orang tua adalah jasa yang tidak bisa kita balas. Namun Allah dan Rasul telah perintahkan kita, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Kenapa Allah perintahkan salat? Karena tak ada yang bisa kita lakukan melainkan doa. Iza matal insanu in qatan anhu ila salasatin sadaqatin jariyah au ilmun yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah. Yang pertama, sedekah jariyah. Ini yang membantu kita ketika kita pertama kali dimasukkan di alam kubur. Yang mengantar kita 3, yang pulang 2, tinggal 1. Apa itu? Amal jariyah. Walaupun di situ ada Pak Amar pulang. Akan tetapi amal yang menemaninya, bukan Pak Amar pulang. Kita ikut pulang semua. Ketika amal jariyah itulah menjadi pertolongan untuk dirinya. Kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ajarkan anak-anak kita baca doa Allahumma ighfirli wali walidayya. Mau tidur ajar, siap makan ajar.
biar mereka jangan sampai lupa ketika selesai sholat membaca doa tersebut. Kenapa? Lanjutan yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh senantiasa mendoakan ibu bapaknya. Kita semua ini walaupun sudah berjenggot putih, berkepala putih, sudah bongkok berjalan, akan tetapi sejatinya kita ini adalah anak. Walaupun sudah memiliki cucu, walaupun sudah memiliki cicit, kita sejatinya anak. Dan orang tua masih berharap doa dari anak-anak yang soleh. Ketika Rasulullah SAW dibentangkan alam barzah, Rasulullah SAW melihat malaikat Munkar dan Nakir memukul orang tua. Kemudian malaikat berhenti. Lima takifu min darbik. Orang tua itu bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa engkau hentikan pukulan ini? Kemudian malaikat menjawab, kaifa adrubu, bagaimana aku tidak berhenti, wahai hamba Allah, sementara anakmu di permukaan bumi beristighfar menyebut namamu, berdoa, salat, mengaji. Jadi dari cerita ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membantu kita adalah anak. Baik anak kita maupun anak orang lain. Sejatinya kita anak. Jikalau kita tidak punya anak, jangan kecewa. Karena di sini anaknya maknanya luas. Siapapun anak yang saleh yang mendoakan orang tua, insyaallah Allah akan mengabulkan doa tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pentingnya salat? Karena salat adalah penentuan bahwa kita ini kafir atau tidak kepada Allah. Itu yang pertama. Dan ketika orang itu tidak salat di permukaan bumi ini, azab yang pertama di dalam kubur itu dihimpit, kata Rasulullah SAW, seperti jari jemari bertemu, remuk dari kepala sampai ujung kaki. Azab yang kedua, paling ringannya yang kedua adalah dibakar hidup-hidup sampai hangus seperti serangga yang dibakar. Azab yang ketiga di alam kubur, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, azab ketiga ini adalah dipukul Sujaul Aqra. Sujaul Aqra ini matanya berbinar mengeluarkan api, giginya dari besi, kukunya dari besi, dan panjangnya tidak terhingga. Bahkan ketika dia memukul dan bersuara, suaranya seperti gemuruh petir. Ketika dia pukul orang yang tidak sholat ini, terbenam sampai 7 asta ke bumi. Dan ini diulang-ulang sampai hari kiamat. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj itu tidak lepas dari masjid ke masjid? Kenapa Rasulullah tak langsung naik ke Siratul Muntaha? Kenapa harus singgah masjid dulu? Karena masjid adalah tempat kita bersujud. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj melihat azab orang di neraka, ada lari dengan kencangnya menanuk tiang sambil menjerit, terdengar seluruh dunia. Apa ditanya Rasulullah kepada malaikat Jibril? Wahai Jibril, apa azab hambaku ini sehingga kepalanya pecah dan menjerit sampai terdengar seluruh penjuru dunia? Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, itu adalah hambamu. Semasa dunia kepalanya itu berat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, apakah kita tidak yakin Allah itu ada? Kita ini Allah sampaikan dari yang mati.
dari tanah, dari sperma, kemudian Allah hidupkan di dalam rahim. Ada satu pun penelitian secanggih apapun tidak bisa menerobos itu. Dan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mati kita dalam kubur, satu penelitian pun tidak ada meneliti di dalamnya. Tak mampu kita menelitinya. Namun Allah informasikan di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang masjid kita sudah cantik, punya AC, dan alhamdulillah program mengaji maghrib sudah kami tawarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Karena salah satu yang saya sampaikan tadi adalah doa anak yang soleh kita butuhkan di komplek ini. Tapi sampai saat ini yang solat cuman itu aja, dan saatnya tidak bertambah. Padahal Rasulullah SAW ketika dia berangkat Isra dan Mi'raj singgah ke masjid dulu, Pak. Tak langsung ke Sidratul Muntaha. Artinya apa? Solat dulu. Jangan sampai kita tinggalkan solat. Masjid kita kalau tidak ada kita mengisi, siapa lagi? Ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kita semua agar senantiasa jangan tinggalkan solat. Karena penentu kita ini kafir atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah solat. Mungkin ini tausiah singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Karena kita sama-sama masih dalam keadaan menuntut ilmu. Dan ketika kita dalam keadaan menuntut ilmu, insyaAllah wafatnya kita dalam keadaan fi sabilillah. Amin, amin ya rabbal alamin.